Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar kognitif. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Azima Adha dengan NIM 2103553, yang kedua Wahyu Saputra dengan NIM 2106148, yang ketiga Afni Trimusri dengan NIM 2106150. Definisi dari teori belajar kognitif. Teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald tahun 1968 dan Petty, Ostrom, dan Brecht tahun 1981 memusatkan perhatiannya pada analisis respon kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasif, dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kemudian itu Tapi kalau sebenarnya cuma PPT kok. di dalam perilaku. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interes yang kuat dalam jawaban atau respon atas akibat dari perilaku yang tertutup. Mau aja enggak, Som? Ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif. Yang pertama itu elemen kognitif, yang kedua struktur kognitif, dan yang ketiga itu fungsi kognitif. Yang pertama yaitu elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak bicara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Atau, dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui yang kemudian memasukkan ke dalam susunan kognitifnya. Susunan ini menentukan jawaban atau respon seseorang. Yang kedua itu struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan dengan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi dan pengalaman dari masing-masing individu. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama, memberikan pengertian. Pada kognitif baru, menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi membentuk atribut-atribut tertentu, tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Yang kedua, menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa perasaan. Misalnya perasaan senang atau tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika satu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Bersatunya sistem kognitif dan komponen efektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek. Sikap seseorang itu mempunyai kognitif atau pengetahuan, efektif atau emosi, dan tindakan atau tendensi perilaku. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Selanjutnya, penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah
menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. Yang kedua, tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga, penggunaan faktor insting untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah, sehingga dia mampu menyelesaikannya. Yang keempat, pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menuntut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhan. Implementasi teori belajar kognitif. Aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman tilikan atau insting. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang diperoleh dan dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Yang keempat, peristiwa ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan berjalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.